Pernah dengar Timor Leste? Itu loh, negara tetangga kita yang dulunya satu atap sama kita. Kira-kira kenapa ya kok bisa pisah? Apa gara-gara beda selera kopi? Atau rebutan remote TV? Pastinya bukan ya. Yuk kita bedah kisah perpisahan yang lumayan dramatis ini. Oke, mundur jauh ke belakang, sebelum Indonesia merdeka. Timor Leste itu dulunya koloni Portugal dari tahun 1700-an. Bayangin, kita dijajah Belanda, mereka dijajah Portugal. Mungkin beda gaya penjajahannya ya. Kita dikasih stroopwafel, mereka dikasih pastéis de nata. Enak juga sih. Nah, Timor Leste ini jadi sumber kayu cendana yang wangi banget. Makanya banyak negara Eropa yang ngiler. Singkat cerita, pas Perang Dunia Kedua, Timor Leste sempat diduduki Jepang sebentar. Tapi habis itu balik lagi ke Portugal. Nah, di tahun 1974, Portugal ini ada revolusi di negaranya. Ceritanya, pemerintahannya ganti haluan, jadi lebih demokratis. Otomatis mereka mikir, ngarepin apa lagi sih kita sama koloni? Mending suruh merdeka aja, biar nggak ribet. Akhirnya mereka pun mau lepas tangan. Mulai dari sinilah drama sesungguhnya. Ada 3 kubu politik utama di Timor Leste saat itu. Fretilin yang maunya merdeka total dan sosialis. UDT yang maunya gabung Portugal dulu baru merdeka. Sama Podeti yang pengen gabung sama Indonesia. Kayak milih menu di restoran, beda selera semua. Akhirnya, mereka malah perang saudara sendiri di tahun 1975. Dan Fretilin berhasil menguasai Dili dan memproklamasikan kemerdekaan unilateral pada 28 November 1975. Nah, disinilah Indonesia mulai deg-degan. Melihat Fretilin yang cenderung ke kiri dan pro-komunis, Indonesia yang saat itu dipimpin Pak Harto dan Orde Barunya yang anti-komunis banget, langsung mikir keras. Wah, bahaya nih kalau ada sarang komunis di halaman belakang rumah. Jadilah pada 7 Desember 1975, Indonesia meluncurkan Operasi Seroja. Ini bukan nama kue ya, tapi operasi militer besar-besaran. Intinya Indonesia masuk. Invasi ini benar-benar gila-gilaan. Angkatan laut, udara, darat, semua dikerahkan. Dili dibombardir habis-habisan. Banyak banget korban sipil berjatuhan. Bayangin, dalam 2 hari pertama aja, ribuan orang tewas. Timor Leste resmi diintegrasikan sebagai provinsi ke-27 Indonesia pada tahun 1976. Jadi, dari jadian sebentar sama Portugal, terus kawin paksa sama Indonesia. Tapi, kayak kisah cinta yang gak direstui, meskipun udah kawin, perlawanan dari rakyat Timor Leste gak pernah padam. Valintil, sayap militer Fretilin, terus bergerilya di hutan. Ini bukan lagi perang gerilya kayak di film ya, tapi beneran hidup di hutan. Bergerilya melawan tentara Indonesia yang jumlahnya jauh lebih banyak. Salut sih sama kegigihan mereka. Dan puncaknya, ada satu kejadian yang bikin dunia teriak. Woi, apa-apaan ini? Yaitu tragedi Santa Cruz tahun 1991. Saat itu, ada prosesi pemakaman damai. Tapi tiba-tiba tentara menembaki para demonstran. Ratusan anak muda tewas. Parahnya lagi, insiden ini direkam sama jurnalis asing dan disiarkan ke seluruh dunia. Efeknya, citra Indonesia langsung anjlok di mata internasional. Kayak ketahuan selingkuh di media sosial, hancur reputasinya. Setelah tragedi Santa Cruz, komunitas internasional mulai getol banget menekan Indonesia. PBB, yang dari awal gak pernah mengakui aneksasi Indonesia, semakin kencang suaranya. Mereka bilang Timor Leste itu harusnya berhak menentukan nasib sendiri. Australia, sebagai tetangga dekat, juga ikut-ikutan menyuarakan hal yang sama. Nah, di tahun 1998, Pak Harto lengser, digantiinlah sama B.J. Habibie. Beliau ini punya pemikiran yang lebih terbuka. Mungkin beliau mikir, udahlah, kita capek juga nih ngurus Timor Leste yang gak ada habisnya. Mending kita kasih pilihan aja deh. Akhirnya, Pak Habibie bikin keputusan fenomenal, mengizinkan referendum. Rakyat Timor Leste disuruh milih, mau otonomi khusus dalam Indonesia atau merdeka total.
Tibalah di hari H, 30 Agustus 1999. Rakyat Timor Leste antusias banget nyoblos. Hasilnya, 78,5% pilih merdeka. Jelas banget kan maunya apa? Tapi, cerita nggak berakhir di situ. Pasca referendum, keadaan malah kacau balau. Milisi-milisi pro-Indonesia yang nggak terima hasilnya, ngamuk dan bikin kerusuhan besar-besaran. Pembantaian terjadi di mana-mana. Infrastruktur diri dihancurkan sampai 80%. Rakyat banyak yang mengungsi. Ada yang sampai dipaksa pindah ke Timur Barat. Ini masa-masa yang gelap banget. Indonesia pun sempat menerapkan darurat militer. Dunia nggak bisa tinggal diam. PBB langsung turun tangan, mengirimkan pasukan multinasional bernama Intervet yang dipimpin Australia. Mereka datang untuk mengamankan situasi dan menghentikan kekerasan. Barulah setelah Intervet datang, situasi berangsur kondusif. Indonesia pun akhirnya mengakui hasil referendum itu. Setelah kekerasan mereda, Timor Leste ditempatkan di bawah administrasi sementara PBB. Namanya UNTAED. Ini kayak periode sekolah dulu sebelum masuk kuliah beneran. Mereka dibantu untuk membangun pemerintahan, ngurusin birokrasi, sampai mempersiapkan kemerdekaan penuh. Akhirnya, pada 20 Mei 2002, Timor Leste resmi memproklamirkan kemerdekaan penuh sebagai Republik Demokratik Timor Leste. Terus, apa dampaknya buat kita dan mereka? Buat Indonesia, jelas ada beban ekonomi yang hilang. Timor Leste itu dulunya provinsi yang paling banyak disuntik dana sama pusat. Tapi, reputasi kita sempat tercoreng parah karena pelanggaran HAM di sana. Ada juga kekhawatiran domino effect di provinsi lain. Tapi untungnya nggak kejadian. Buat Timor Leste sendiri, ya jelas mereka merdeka dan berdaulat. Tapi PR-nya sabrak-abrek. Ekonominya hancur lebur pasca konflik. Pembangunan harus dari nol lagi. Terus angka kemiskinan juga masih tinggi. Tapi mereka punya sumber daya alam, minyak dan gas, yang jadi harapan utama. Dan yang paling penting, mereka akhirnya bisa menentukan nasibnya sendiri, membangun negara dari awal, meskipun jalan yang ditempuh masih panjang. Jadi, itulah sekelumit kisah pahit manis perpisahan Timor Leste dari Indonesia. Bukan karena beda zodiak, tapi karena sejarah yang kompleks dan keinginan kuat untuk menentukan nasib sendiri. Semoga cerita ini bisa menambah wawasan kalian ya, tanpa bikin pusing. Gimana menurut kalian tentang kisah ini? Ada fakta lain yang kalian tahu? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman, dan subscribe channel Relik Sejarah biar gak ketinggalan cerita sejarah seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.